Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam ya. Sore. Tapi kan kalau yang di Indonesia bagian timur sama tengah udah malam ya. Oh, Les oke, aja ya. Iya. Mau nonton kita luar biasa, apa kabar? Wow. Nah, sore hari ini seperti biasa Rumah Uya kita akan membantu memecahkan masalah atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan orang yang minta bantuan ke kita. Banyak banget ya orang-orang yang datang ke sini untuk minta tolong, dan kalau kita nggak bantu namanya ya berarti kita sebagai umat manusia masa kita nggak bantu sesama ya kan? Bener ya Umi? Betul. Umi sehat nih? Alhamdulillah, karena memang tugas kita sesama manusia itu kan saling menolong dan membantu. Betul. Orang minta bantuan ya insya Allah bisa kita tolong, kita tolong betul ya Mi ya? Oke, kalau Juragan. begitu apa? 2016 tampilnya juga Juragan lebih keren lagi. Ya, saya harus tampil lebih muda karena kan saya mesti menyelesaikan umur Nanas yang belum sampai 20 kan. Jadi saya juga harus muda biar cocok nanti untuk pre-wedding nanti kita kan cocok ya. Oke. Idan mau ke belakang. Oke, Nungguin Idan. tamu Siap, yang Idan. sudah siap ke dalam. Yuk, Oke. Juragan. Oke, dan Umi, hari ini masalahnya adalah seorang klien nih Nanas yang minta tolong ke kita. Dia merasa bersalah kepada beberapa orang. Jadi bukan hanya satu orang. Dia merasa bersalah kepada mantan pacarnya. Dan dia merasa bersalah kepada seseorang yang udah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Ya udah, kalau gitu langsung saja kita panggil seseorang yang minta tolong di sini. Inilah dia. Poni. Ya, Poni. Ya, Poni. Silakan duduk, Pon. Nanas kalau yang ganteng-ganteng ini langsung dicengar-cengir. Pon. Ya, Kenapa lo merasa bersalah sama siapa aja nih katanya ini? saya mau datang ke sini mau minta maaf ke pacar saya. Pacar berarti masih jadi pacar apa gimana? Udah putus. Udah putus, mantan berarti ya? Mantan dong. Oke, putusnya gara-gara apa sih? Ya, saya merasa bersalah ke pacar saya Ya, karena pacar saya selingkuhin sama mbak-mbak. Mbak. Dia merasa bersalah karena selingkuh dengan mbak gitu. Kamu mas bukan? Oke, gimana? Oke, nggak apa-apa, biar nggak tegang ya. Kamu udah berselingkuh dengan seorang wanita, mbak, berarti lebih tua daripada pacar kamu ya? Iya, lebih tua. Oke, terus ketahuan? Iya, ketahuan. Dan saya juga kesini juga mau minta maaf sama Pak Agus. Pak Agus ya, bapaknya cewek kamu siapa tuh? Itu Pak Agus rekan bisnis mbak-mbak ini. Rekan bisnis mbak ini. Kayaknya kalau ngomong mbak tuh nggak enak nyebutnya. Mbak siapa namanya? Mbak Anissa. Mbak Anissa. Oke, jadi Pak Agus ini rekan bisnisnya Mbak Anissa. Kenapa kamu perlu minta maaf? Apa Pak Agus ini ternyata pacarnya Mbak Anissa juga apa gimana? Ya, kalau soal pacar itu saya juga kurang tahu. Iya. Yang penting saya mau minta maaf ke sini. Karena saya bersalah. Bersalah Iya, sama mantan pacar kamu dan Pak Agus. iya. Tapi kamu sadar datang ke sini dilihat banyak orang nih. Kamu mengakui secara sadar bahwa kamu bersalah, pernah berselingkuh gitu, kamu nggak masalah nih dilihat banyak orang nih. Justru saya datang ke sini untuk itu. Justru kamu datang ke sini untuk itu. Nggak masalah nih. Buat kamu bukan privasi yang mesti disembunyikan, bukan? Enggak. Kalau saya profesi, saya nggak bakal datang ke sini. Oke, jadi kalau menurut kamu privasi, kamu nggak bakal ke sini. Karena kamu sadar resikonya, kamu niat ke sini datang untuk niat baik, untuk menyelesaikan masalah. Iya. Makanya kamu datang ke sini ya, luar biasa kalau gitu ya. Luar biasa, ini yang bersangkutan aja merasa dia perlu datang ke sini untuk minta maaf ya. Karena memang manusia tidak lepas dari kesalahan ya Umi ya. Oke, kalau begitu kalau kamu merasa ini bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, bisa jadi pembelajaran buat banyak orang, kita akan bantu kamu ya. Oke, kalau begitu kamu pengen ketemu sama Pacar saya dulu. pacar, wow, kayaknya ngebet nih pengen balikan sama pacarnya Umi ya. Ya, oke. Kalau begitu kita panggilkan saja mantan berarti ya. Siap? Siap. Ya. Inilah dia Amel.
kok nggak salaman nama Mas Kuda Poni nih? Namanya emang Poni Mas, bener? Iya, Poni. Poni itu apa? Nama panjangnya nggak? Poni Ra, Poni Yam? Poni apa? Putra. Poni Putra ya. Oke, Amel kok nggak salaman sama Mas Poni? Ngapain mas? Penting emang. Kamu Oke. gitu sih. Apaan sih? Ngapain lagi? Kamu pikir dengan cara kayak gini kamu bisa dapat maaf dari aku? Udah awal. Nggak usah pegang-pegang ya. Aku nggak suka. Oke, tenang dulu, tenang. Sebetulnya Mbak Amel itu datang ke sini juga melalui perjalanan yang sangat panjang. Jadi waktu tim Rumah Uya Trans 7 menelepon Mbak Amel beberapa kali menutup telepon. Gitu Mbak Amel ya. Kenapa? Tadinya kamu nggak mau datang ke sini, awalnya kenapa? Awalnya saya emang nggak pengen banget mas buat ketemu dia lagi. Saya udah males banget. Udah Saya udah sakit dikecewakan hati. banget sama dia. Hah? Nggak deh cukup banget. Udah kecewakan banget, terus Dan dia tuh ketahuan selingkuh sama saya. Dan selingkuh tuh sama mbak-mbak lagi mas. Iya, maaf. dan dia ngaku nggak waktu itu? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Nah, di sini justru dia pengen ngaku nih, Mbak. Nah, tapi saya mau tanya dulu, akhirnya Mbak Amel datang ke sini, mau datang ke sini itu atas dasar apa? Akhirnya mau datang nih, Saya sebenarnya cuma pengen tahu aja sih penjelasan dia lebih detailnya lagi. pengen detail. Jadi pengen tahu dia benar selingkuh apa enggak. Karena dulunya nggak ngaku. Iya. Nah, ketahuannya gimana sih dulu? Itu kayak gini mas, saya lagi makan sama dia Ah. waktu itu. Terus handphone itu tiba-tiba ada di meja. Ah. Nah dia kalau nggak salah lagi keluar deh kalau nggak salah. Terus abis itu ada telepon masuk. Nah, Saya angkat kan. cewek. Cewek. Sore kayak mbak-mbak gitu kan, nyariin poni. Terus saya tanya dia siapa, dia bilang dia pacarannya. Nah, Ya saya kesel dong mas. Saya tanya sama dia nggak ngaku. nah, Tunas, Iya. cari cowok yang kayak aku aja. Kayak gimana tuh? Aku nggak tutup-tutupin apa adanya gitu loh. Ya Ya kan, maafin Mas? aku, Mel. Aku Iya deh. emang kilaf dulunya. Tuh, dia ngaku, sekarang ngaku. Iya. Hilaf gimana? Udah basi banget. Kemarin kamu kemana aja nggak minta maaf sama aku? Ya justru aku datang ke sini mau minta maaf dengan acara Uya Kuya ini aku minta maaf. Uya lu disuruh nama Nggak Acara. gampang, Ya. Pon. Oh, pikir ini biro maaf. Nggak gampang aku maafin kamu. Sakit hati aku sama kamu, Pon. Ya maafin aku, Mel. Maafin aku. Apaan sih, Pon? Kau sama Mbak Dina sana. Oke. Poni, jadi sekarang kamu ngakuin bahwa kamu memang pacaran dengan Mbak Anissa. Pacaran sih enggak. Loh, tadi. Jadi gimana? Kamu bilang selingkuh tadi. Ya sempat suka juga sih, Mas, sama Anissa itu. Tapi dulu kamu nggak ngaku. Jadi apa hubungannya yang bener apa nih sama Anissa ini apa nih? Ya sempat pacaran juga. Nah, ini berbelit-belit nih, gimana nih? Umi, gimana nih Umi? Dia datang ke sini kan secara sadar, dia bilang secara sadar saya pengen mengaku kesalahan saya. Secara sadar dia pengen datang ke sini, pengen diminta bantuan kita, tapi di sini dia setengah-setengah nih minta maaf ini kayaknya nih, Mi. Gimana Mi, menurut Umi nih? Tentang Kalau- memaafkan nih. Kalau dari segi si Mas Poni mau mengakui kesalahan, artinya menyakiti hati si Neng, kita angkat jempol ya Bu ya. Karena memang tidak semuanya orang itu berani mengakui kesalahan loh Bos. Ya. Ya kan? Satu. Terus yang kedua, wajar dong kalau Mas Poni itu minta maaf, artinya sementara sikapnya si Neng itu kayak begitu. Sebab apa? Maaf loh, hakul adami itu lebih berat daripada hakul ilahi Bos. Apa tuh Mi? Artinya gini, kalau Nah. kita punya kesalahan kepada Allah, cukup istighfar sama taubat. Tapi kalau punya kesalahan kepada manusia, memang harus berusaha melunakkan hati orang yang kita sakitin. Minta maaf gitu. Cuma kalau kata Umi, Neng, Mas Poni kan udah minta maaf, Neng jangan merkedueng. Ngerti merkedueng nggak? Artinya ya berikan saja orang timbang memberikan maaf kok. Iya, dan memang itu resikonya punya pacar cakep begitu Bos. Iya. Makanya aman kalau tadi bos bilang, Nas, makanya kalau cari pacar kayak saya aja. Loh. Betul Loh. Maksudnya saya bingung nih, antara Umi ngebelain saya apa justru bilang saya jelek tuh gimana maksudnya ini? Ya, sekarang gini bos pikir aja lah sendiri kemana arah tujuan omongan saya gitu aja. Iya, tapi yang jelas apapun yang Allah berikan kita syukuri loh bos. Iya. Sering saya bilang punya pacar ganteng alhamdulillah, ya kan? Punya rumah bagus alhamdulillah, punya pacar jelek juga alhamdulillah. Iya. Dan saya Kenapa? termasuk yang mana kategorinya Mi? Kategorinya saya mana?
saya kagak enak ngomongnya. Oh ya udah nggak usah dijawab, saya udah ngerti lah maksudnya lah. Iya. Saya ganteng kan Mi ya? Saya sekarang Oke, gini Mi, dia mau ngomong nih Mi, kenapa Ya, kenapa? saya sekarang mau minta maaf ke sini. bagus. Saya emang hilaf dulunya. Iya. Iya, Saya mau berubah. Ini poni yang sekarang bukan poni yang dulu. Saya mau minta maaf banget ke sini. Ngomong langsung dong sama yang tulus nih biar mantan kamu juga. Iya. Mel, maafin aku. Aku udah mau kesini minta maaf sama kamu. Mel, Aku kecewa banget sama kamu. Nggak gampang kok. aku memang salah dulunya. Aku memang salah dulu. Tapi kok aku udah sadar. Kamu Aku dari mau dulu berubah. Aku mau berubah. berubah baru sekarang. Dulu kamu anggap aku apa, Pon? Temen biasa. Sampai kamu nyelingkuhin aku sama mbak-mbak itu. Nah jelasin Pon, lo sekarang minta maaf, lo minta balik lagi, ngomong ya. Ya, aku maafin aku. Pernah minta maaf gak? Enggak. Dia pun nggak pernah ngaku kalau udah selingkuh sama mbak-mbak itu. Dan aku sekarang kan aku minta maaf nih. Berarti benar juga kata Nanas, sebelumnya nggak pernah minta maaf. Nah sekarang apa yang membuat lo minta maaf sekarang? Pengen balik lagi, apa? Apa jangan kan kamu hubungannya sama Mbak Anissa ini udah nggak lagi, kamu sekarang baru nih. Apa alasan kamu apa sebetulnya? ya, aku udah sadar hubungan aku sama Anissa itu nggak baik lah. Oke, kamu pengen lakukan apa sekarang? Minta maaf lah, bukti minta maaf. Oke, silakan. Mau kemana? WC? Mau ke Hah? Apa beli cireng? Hah? Mel, aku suka sama kamu dan cinta sama kamu, Mel. Maafin aku, Mel. Aku emang salah. Gimana Mel tuh Mel? Lu kayak pilkada ya? Enggak bagi-bagi brosur mas, kalian brosur, bagi brosur. Ah, umbul-umbul. Tapi luar biasa tuh dia. Dia melakukan itu buat lo Mel. Ya, Bos. respons kamu gimana, Mel? Bos, Kenapa Mi? bos kalau kata saya bukan kayak pilkada. Apa Mi? Kayak supporter sepak bola. Oke. Amel mungkin masih bingung Mel. Lu ada tanggapan nggak Mel? Setelah apa yang dia lakukan, dia menyadari kesalahannya. Yang dulu dia nggak ngaku, sekarang dia ngaku. Di depan umum malah. Dia dengan sadar melakukan ini. Gak mau kasih kesempatan kedua. Aku udah susah berpercaya sama kamu lagi, Pon. Dan kamu tuh kebanyakan bohong sama aku. Dulu. Enggak lah, Mas. Oke. Mungkin dengan adanya bapak yang satu ini akan mempengaruhi pandangan Amel ke Poni. Ya. Tadi kan kamu pengen minta maaf sama Pak Agus. Orang yang kamu kecewakan juga, yang udah kamu anggap sebagai orang tua sendiri. Poni minta tolong buat kita datengin Pak Agus, kita datengin. Itulah tugas kita di sini untuk membantu ya. Kan dia sendiri yang minta tolong untuk diselesaikan masalahnya. Masa kita bilang, oh nggak bisa. Nah, kita kan sebagai manusia juga harus membantu ya. Kita datangin sini dengan segala macam upaya kita datangkan langsung ke studio inilah dia Pak Agus. Ya, Pak Agus, silakan. Mana aja soalnya lo? Ya, tenang, Pak. Duduk dulu, Pak. Hilang begitu aja lo. Duduk dulu, Pak. Kasihan Bapak tadi kelihatan punggungnya doang, Pak. Di sini, Pak. Nah, duduk, Pak. Tenang. Ini Mas Uya nih. Iya.
Selama ini jelek-jelekin saya dia. Oh, dia jelek-jelekin Bapak? Iya. Saya punya istri 6 lah. Hah? Punya istri 6 Bapak saya. punya istri 6? Iya. Maksudnya Bapak Coba. gimana sih, Pak? Dia menjelek-jelekin saya dengan rekan bisnis saya. Bahwa Bahwa saya punya istri 6. padahal berapa? 3? 1, nggak habis. Oh, padahal 1. Oh, jadi dia bilang ke teman bisnis Bapak yang Mbak Anissa itu? Iya. Bahwa saya punya istri 6. Aha. Dikira itu saya ada hubungan dengan dia. Padahal Dengan saya Anissa itu? padahal Padahal? saya rekan bisnis saja, Pak. Padahal dia nih saya anggap anak. Aha. Saya anggap saudara saya sendiri. Iya. Dia nggak punya sanak saudara. Nggak makan, saya kasih makan. Iya. Nggak punya duit, saya kasih duit. Dengan keluarga saya, Pak, dekat sekali. Ya. Tapi dia hianati saya di belakang saya. Dengan cara? Maksudnya apa? Oke, dengan cara? Dengan cara menjelekin saya kepada rekan bisnis saya. Oke, bener nggak apa yang dibilang Pak Agus? Sampai renggang hubungan saya sama Dengan Mbak Anissa itu, dengan teman Mbak bisnis Anissa. Bapak? Iya. Pak, mending Duduk aja dulu Pak, biar nggak tegang Pak. dulu, iya. Kasihan berdiri terus nanti kan tegang terus Pak ya Aduh, kan? nafsu banget saya pengen.